Halo, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan generatif pada hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Sama halnya dengan tumbuhan, perkembangbiakan hewan terdiri dari dua jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif artinya perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan, yaitu bertemunya sel telur dan sel kelamin jantan. Disebut juga sebagai perkembangbiakan seksual. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif artinya tidak melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan secara vegetatif disebut juga sebagai perkembangbiakan aseksual. Yuk sekarang kita mengenal bagaimana hewan berkembang biak secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif ada tiga macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kita akan pelajari masing-masing perkembangbiakan berikut ini. Yang pertama, ovipar. Ovipar berkata dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, hewan yang berkembang biak secara ovipar artinya hewan yang berkembang biak secara bertelur. Ovum yang dihasilkan oleh sel induk hewan dan sudah dibuahi oleh sel sperma dari hewan jantan akan menghasilkan embrio. Embrio dilindungi oleh cangkang. Kemudian, induk hewan mengeluarkan telurnya. Telur ini menetas menjadi hewan baru. Pembuahan pada hewan ovipar ada dua macam. Yang pertama, pembuahan secara internal, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Ciri-ciri hewan ovipar adalah pertama, tidak menyusui anaknya. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu. Dan yang ketiga, tidak melewati masa mengandung. Contoh hewan yang mengalami pembuahan internal adalah ayam, burung, bebek, dan juga penyu. Lalu, contoh hewan ovipar yang mengalami pembuahan di luar adalah ikan dan katak. Yang kedua, vivipar. Hewan yang masuk kelompok vivipar adalah hewan yang berkembang biak secara beranak atau melahirkan. Hewan ini dikenal dengan hewan mamalia atau yang menyusui. Sel ovum pada induk betina akan dibuahi oleh sel sperma dan membentuk embrio. Kemudian embrio akan tumbuh menjadi janin di dalam rahim induknya. Induk hewan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan setiap hewan itu berbeda. Ciri-ciri umum hewan vivipar antara lain mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu, dan melewati masa mengandung. Hewan yang berkembang biak secara vivipar antara lain kambing, sapi, anjing, kucing, kelinci, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Embrio ini tumbuh di dalam selaput yang akan menjadi cangkang telur. Kemudian telur ini akan membesar di dalam tubuh induk betina. Setelah itu telur meretas di dalam tubuh induknya. Dan bayi yang akan keluar dari tubuh rahim induknya akan merupakan individu baru.
Beberapa ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovovivipar adalah tidak menyusui dan hewan yang berdarah dingin. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar antara lain hiu, ikan pari, kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Demikianlah pembelajaran kita perkembangbiakan hewan secara generatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.